Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tuhan, kami bersyukur karena ada satu kesempatan lagi untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah menjadi manusia, merendahkan dirimu, bahkan mengalami kehinaan yang sangat hina, supaya melalui perendahan dirimu itu, kami yang sesungguhnya adalah makhluk yang hina, berdosa, dan layak dihukum, boleh diselamatkan melalui karya pengorbananmu yang satu kali untuk selama-lamanya. Maka Tuhan, tenangkanlah hati kami saat ini, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasannya, dan melaluinya Injil Tuhan Yesus Kristus boleh diberitakan, dan melalui Roh-Mu yang kudus Engkau bekerja bagi setiap mereka yang mendengarkan dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Melaluinya Tuhan bekerja menggerakkan hati setiap kami yang sudah percaya kepada Engkau dikuatkan, dan yang belum percaya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa supaya ada orang-orang yang dapat diselamatkan melalui pemberitaan Injil pada malam hari ini. Kuasailah kami sekalian, kuasailah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sebagai corong pemberitaan Injil-Mu, dan biarlah melalui kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini, nama Allah Tritunggal boleh dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, di dalam nama Roh Kudus, kami akan mengawali pemberitaan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan direnungkan dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dan teks renungan ini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Mengapa? Mengapa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, haruslah Allah sejati sekaligus manusia sejati? Cur Deus homo, why God man? Nah, pertanyaan ini yang juga sekaligus adalah tema perayaan Natal kita malam ini, sebenarnya dicuplik dari judul tulisan abad ke-11 dari seorang teolog terkenal bernama Anselmus. Anselmus menulis Cur Deus homo dalam bentuk dialog platonik dengan seorang lawan dialog bernama Boso. Di dalam dialog platonik itu Boso mengajukan pertanyaan, mengapa Yesus, Sang Juru Selamat, harus Allah sejati dan manusia sejati? Pertanyaan Boso yang diajukan di dalam dialog platonik itu menuntut Anselmus untuk memberikan argumentasi logis dan argumentasi teologis. Mengapa ia percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati? Mengapa untuk menjadi juru selamat, penebus dosa satu-satunya, Yesus haruslah Allah sejati dan manusia sejati?
Nah, pertanyaan Boso di dalam dialog platonik itu tidak pernah di dalam sejarah 1.000.000 tahun berangkat dari sebuah presuposisi bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia. Proposisi dari presuposisi bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia adalah proposisi bangkrut yang menggugat kemahakuasaan Allah. Dan dengan demikian setiap ideologi keagamaan yang percaya bahwa Allah tidak dapat menjadi manusia haruslah pertama kali merampok kemahakuasaan Allah dan mengubah Allah menjadi semacam boneka Barbie berwarna merah muda. Dan ideologi boneka Barbie semacam itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak lain adalah para pembunuh akal sehat. Tidak. Boso di dalam dialog platonik itu bukanlah seorang pembunuh akal sehat. Seperti para gerombolan kodok yang meloncat kepanasan tanpa nalar di sebuah padang gurun gersang di sebuah negeri anta beranta. Boso sedang bertanya tentang justifikasi. Sebuah keharusan, adakah alasan yang dapat dicerna oleh akal sehat bahwa penebusan dosa dan pengampunan dosa mengharuskan Allah sebagai aktor utama dan aktor satu-satunya, dan untuk merealisasikan itu Allah harus menjadi manusia. Itu berarti pertanyaan cur deus homo bukan sekadar sebuah pertanyaan masa lampau. Bukan sekadar sebuah pertanyaan abad ke-11 yang terpaksa harus kita ulangi pada malam ini. Ini adalah sebuah pertanyaan fundamental, sebuah pertanyaan yang sangat penting, sebuah tantangan yang harus diberikan jawabannya oleh kekristenan. Saya akan kembali kepada jawaban dari pertanyaan itu nanti. Tetapi sebagai landasan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan fundamental itu, saya akan terlebih dahulu memberikan sebuah eksposisi teologis terhadap Galatia 4 ayat 4 yang tadi kita baca sebagai teks dasar renungan pada perayaan Natal malam ini. Galatia 4 ayat 4, dari teks itu kita bisa menggarisbawahi setidaknya 3 pokok teologis yang sangat penting yang terimplikasi dari teks ini dan konteksnya, termasuk dari totalitas ajaran kitab suci, tota scriptura. Pertama, Galatia 4 ayat 4. Proposisi penting, proposisi pertama yang dapat kita tarik dari teks itu adalah bahwa era keselamatan itu telah tiba melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan klausa di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Istilah to pleroma tu chrono di dalam bahasa Yunaninya berarti the fullness of time, kegenapan waktu. Maka pertanyaannya adalah kegenapan waktu apa? Kegenapan waktu di situ, the fullness of time di situ merujuk kepada kegenapan waktu apa? Setidaknya ada 2 pandangan yang beredar di kalangan para penafsir mengenai apa yang dimaksud dengan the fullness of time, kegenapan waktu. Pertama, beberapa orang berpikir bahwa istilah kegenapan waktu merujuk kepada situasi kekaisaran Romawi pada abad pertama. Pada masa itu situasi politik relatif tenang, kekaisaran Romawi membangun jalan-jalan yang memudahkan akses dari satu kota ke kota yang lain. Salah satunya yang terkenal, salah satu jalan yang sangat terkenal pada masa itu disebut Via Egnatia yang dilalui oleh Paulus di dalam pemberitaan Injil. Termasuk pada masa itu, sejak Alexander Agung dengan Helenisasinya, seluruh dunia menggunakan bahasa Yunani Koine sebagai lingua franca, bahasa pergaulan atau bahasa internasional.
Dengan bahasa persatuan bahasa Yunani Koine pada masa itu, Injil dapat diberitakan dengan jauh lebih mudah, menjangkau sebanyak mungkin orang dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan bahasa. Jadi istilah kegenapan waktu, the fullness of time, di dalam klausa pertama Galatia 4 ayat 4, dimengerti menurut pandangan ini, merujuk kepada Tuhan mempersiapkan situasi yang cocok, yang kondusif di dalam satu titik sejarah abad pertama untuk pengutusan dan kelahiran putra tunggalnya Yesus Kristus. Nah, pandangan ini tentu saja dengan sangat baik membuat kita mengerti tentang situasi abad pertama. Tapi saya percaya itu bukanlah pandangan yang lengkap dan yang representatif mengenai pengertian the fullness of time, kegenapan waktu di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Dan karena itu kita perlu melihat pandangan yang kedua mengenai pengertian the fullness of time di dalam Galatia pasal 4 klausa yang pertama. Istilah kegenapan waktu di dalam klausa itu sebenarnya merujuk kepada kegenapan waktu sejarah keselamatan, salvation history. Sebab pasca kejatuhan, janji Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat 15, terus-menerus diulang dan secara progresif. Makin lama, makin diperjelas dan makin dipersempit. Merujuk kepada sosok Raja Mesianik dari keturunan Daud. Kejadian pasal 49 ayat 10, 2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16, Mazmur 110, Yesaya 11 ayat 1, Yeremia 34 dan lain sebagainya. Raja Davidik ini akan lahir dari seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14, dan lebih spektakuler lagi, Raja Davidik ini disebut sebagai Yahweh sendiri. Ia disebut sebagai Allah yang perkasa, Yesaya pasal 9 ayat 6, ia disebut sebagai Yahweh yang datang persis tidak lama setelah kemunculan suara yang berseru-seru di padang gurun. Yesaya 40 ayat 3, Malayaki pasal 3 ayat yang pertama. Raja Davidik itu juga disebut sebagai Yahweh kebenaran kita. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6. Ia juga disebut sebagai Elohim, disebut sebagai Allah di dalam Mazmur 45 ayat yang ke-6 dan dikutip di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Sebagai Yahweh sendiri, dialah yang secara mutlak menyingkapkan mengenai siapakah Allah, karakter Allah, sifat Allah, pekerjaan Allah, integritas Allah kepada manusia. Itu sebabnya ia juga berperan sebagai nabi. Secara khusus dia adalah nabi seperti Musa yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Karena itu tidak ada pengenalan ultimat akan Allah kecuali di dalam dia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Dengan kata lain, setiap klaim profetik di luar Yesus, termasuk penyangkalan kepada Yesus, tetapi pada saat yang sama mengklaim bahwa orang dapat mengenal Tuhan melalui klaim profetik itu tanpa Yesus adalah klaim yang palsu. Itu adalah sebuah kebohongan, dusta satanik yang mencoba menipu manusia dengan klaim-klaim profetik yang palsu. Sebab pengenalan akan Tuhan hanya bisa terjadi di dalam pengenalan akan anak tunggalnya Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya itu. Raja Mesianik, nabi seperti Musa itu, menurut Yesaya 53 ayat 1 sampai 7, ia akan menanggung hukuman, tertikam, bahkan menanggung kutuk akibat dosa, pelanggaran, pemberontakan keji dari umat tebusannya. Maka ia juga disebut sebagai the suffering servant, hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi ia bukan hanya korban penebusan dosa, melainkan sekaligus adalah imam besar yang mempersembahkan korban itu satu kali secara sempurna, tidak perlu lagi diulang untuk
selama-lamanya. Mazmur 110 ayat 4, Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi Raja Davidik itu, Mesias, Sang Penebus, Yesus Kristus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Lahir sebagai Raja Davidik dari keturunan Daud. Termasuk menyandang seluruh peran penting dari sejarah Israel. Raja, Nabi, Imam, termasuk hamba Tuhan yang menderita. Seluruh rangkaian janji mengenai kedatangan Juru Selamat, Mesias, terjalin, tertenun menjadi suatu yang sangat indah. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleaki, mencapai klimaksnya pada momen ketika anak tunggal Allah diutus oleh Bapa menjadi manusia. Dan momen pengutusan itu, momen inkarnasi itu, Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah momen kegenapan waktu. Sejarah keselamatan dibawa menuju klimaksnya, dibawa menuju puncak penggenapannya, tatkala Sang Putra Natal lahir sebagai bayi kecil di malam sunyi, kota Daud, kota Bethlehem. Itulah the moment of the fullness of time. Yang kedua, sejarah keselamatan yang mencapai klimaks penggenapannya yang disebut sebagai momen kegenapan waktu itu, momen the fullness of time itu, tidak lain adalah karya Allah Tritunggal. Seluruh sejarah pewahyuan adalah sejarah penyingkapan diri dan karya Allah Tritunggal. Penciptaan adalah karya Allah Tritunggal. Pemeliharaan, providensi terhadap alam semesta adalah karya Allah Tritunggal. Rencana keselamatan dan realisasinya di dalam sejarah penebusan juga adalah karya Allah Tritunggal. Misalnya kalau kita membaca mengenai penebusan atas Israel, kita dapat memperlihatkan banyak sekali bagian di dalam Perjanjian Lama mengenai keterlibatan Allah Tritunggal. Tetapi demi keringkasan waktu, kita cukup menyimak Yesaya 63 ayat 7 sampai 14 yang menyingkapkan bahwa Yahweh adalah juru selamat satu-satunya bagi Israel, dan Yahweh yang dimaksudkan di situ tidak lain adalah Bapa, the malak of his privilege, malaikat kehadirannya dan Roh Kudus. Klimaks dari sejarah penebusan itu di dalam Perjanjian Baru juga demikian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja dalam satu kesatuan dan satu keharmonisan yang sempurna dengan peran yang berbeda. Tapi bukan hanya dengan peran yang berbeda, tapi juga sekaligus sebagai pribadi yang berbeda. Bapa adalah pribadi yang berbeda dari anak. Anak adalah pribadi yang berbeda dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa. Dan bahkan di dalam teks renungan kita, Galatia pasal 4 ayat yang keempat, di dalam konteksnya pun kita melihat penyingkapan trinitarian dari realisasi rencana keselamatan sebagaimana yang tadi kita sudah baca bersama. Perhatikan klausa Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Jadi di dalam klausa itu kita mendapati ada Allah yang mengutus dan ada anaknya yang diutus. Allah di situ menurut mayoritas teks Perjanjian Baru merujuk kepada Bapa. Jadi Bapa, pribadi yang berbeda, mengutus pribadi yang lain, yaitu anaknya. Anaknya diutus untuk menunaikan dan merealisasikan misi keselamatan, karya penebusan yang akan dikerjakan secara sempurna di dalam ruang dan waktu. Dan itulah sebabnya tidak heran di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, Yesus sang anak yang diutus itu bukan hanya disebut sebagai imam besar, melainkan juga disebut sebagai rasul. Rasul berarti dia yang diutus. Jadi ada Bapa yang mengutus dan ada anak yang diutus. Tetapi Allah bukan hanya mengutus anaknya, melainkan juga di dalam ayat yang ke-6, Allah dikatakan telah menyuruh rohnya berdiam di dalam hati kita, sehingga kita dapat memanggil dia, ya Aba
ya Bapa. Dan karena karya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka jangan pernah bermimpi mengenai keselamatan dan mengenai hidup yang kekal sambil Anda menyangkal Allah Tritunggal. Penyangkalan terhadap Allah Tritunggal adalah penghujatan terhadap kealahan itu sendiri. Dan melakukan penghujatan yang demikian berarti Anda sedang menebang pohon keselamatan itu persis pada akarnya. Dan karena itu Anda tidak berhak mengklaim apapun mengenai keselamatan dan hidup yang kekal. Doktrin Allah Tritunggal adalah denyut jantung dari iman Kristen. Dan sebagai denyut jantung dari iman Kristen, doktrin ini merupakan denyut jantung dari keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak Allah yang diutus oleh Sang Bapa sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus satu-satunya adalah Allah sejati dan manusia sejati. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan satu kali lagi bunyi keseluruhan dari Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Penggunaan kata mengutus di situ, exapostelo di dalam bahasa Yunaninya, mempresaposisikan praeksistensi sang anak. Sang anak tidak menerima keberadaannya sebagai sang anak ketika dia dilahirkan dari seorang perempuan. Ia telah bereksistensi dan karena itu ia dapat diutus menjadi manusia. Dan gagasan ini sesuai, koheren dengan seluruh data kitab suci, baik dari surat-surat Paulus, dari seluruh perjanjian baru, maupun data-data perjanjian lama yang tadi sudah saya perlihatkan. Sang Mesias telah bereksistensi sebagai pribadi ilahi sebelum dia diutus menjadi manusia lahir dari seorang perempuan. Dan itu berarti pandangan Oneness Pentakostalism yang percaya bahwa Yesus baru menjadi anak ketika dia dilahirkan dari rahim Maria. Pandangan itu persis merupakan penghujatan terhadap totalitas ajaran kitab suci. Mengenai pengutusan anak, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, saya dapat memperlihatkan banyak sekali komentar dari para pakar. Tapi perhatikan kutipan dari Ronald Fung yang menulis sebuah komentari, sebuah tafsiran mengenai surat Galatia dalam seri New International Commentary on the New Testament, NICNT, menyatakan, perhatikan bahwa Kristus sudah adalah anak ketika Allah mengutus dia. Bukan pengutusan itu yang menjadikannya anak Allah. Dengan kata lain, keanakannya harus dimengerti bukan semata-mata secara fungsional atau dalam pengertian fungsional, melainkan dalam sebuah pengertian ontologis. Jadi Yesus adalah anak Allah dalam pengertian ontologisnya. Ia adalah anak yang kekal. Dan sebagai anak yang kekal, ia adalah pribadi ilahi yang berbeda dari pribadi Bapa, namun memiliki hakikat yang satu, setara dan sama dengan Bapa yang telah mengutus dia. Tetapi pribadi yang praeksisten itu juga dikatakan lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada Taurat. Apa maksudnya? Maksudnya pasti bahwa anak yang praeksisten itu ketika diutus melalui proses kehamilan hingga kelahirannya pasti adalah manusia sejati. Sebagai manusia ia dapat mengalami keterbatasan manusia. Lahir sebagai bayi mungil, mengalami proses pertumbuhan, dan tatkala ia menjalankan misi kemesiasannya, ia mengalami kelaparan, ia tertidur, ia menangis, bahkan pada klimaks misinya, ia ditangkap, dipukuli, dianiaya, disalibkan, bahkan mati. Tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus
Anak tunggal Allah yang diutus oleh Bapa adalah satu pribadi dengan dua sifat, dua natur, Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dan itulah yang disebut di dalam teologi Kristen dengan sebutan hypostatic union. Yesus adalah satu pribadi dengan dua sifat, Allah sejati, manusia sejati. Jadi jelas bahwa ajaran total Alkitab mengharuskan gagasan bahwa Sang Mesias, Juru Selamat, adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia untuk menebus umatnya dari dosa dan maut. Tetapi mengapa harus Yahweh sendiri? Dan mengapa harus pada saat yang sama adalah manusia? Mengapa penebus itu, Juru Selamat itu haruslah Allah sejati dan manusia sejati? Cur Deus homo. Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus berangkat setidaknya dari 3 proposisi teologis mengenai Allah, mengenai manusia, dan mengenai dosa. Pertama, Allah adalah pribadi yang kekal, maha kasih, maha kudus, maha adil, dan karena itu memiliki martabat, dignity yang tidak terbatas, dignity yang kekal. Kedua, setiap dosa, apapun itu, apakah saudara sebut itu dosa kecil atau dosa besar, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia adalah serangan dan pelecehan terhadap martabat Allah yang kekal dan yang tidak terbatas. Pelecehan terhadap natur Allah yang maha kudus dan kekal. Dan karena itu manusia harus membayar pelecehan itu dengan hukuman yang kekal. Kenapa hukumannya harus hukuman yang kekal? Sebab pribadi yang dilecehkan, Allah itu sendiri adalah pribadi yang berdignity kekal dan tidak terbatas. Maka pelecehan terhadap pribadi yang berdignity kekal dan tidak terbatas haruslah dibayar dengan hukuman yang kekal dan juga hukuman yang tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, itulah sebabnya Allah tidak dapat begitu saja mengampuni manusia. Seringkali orang bertanya, kenapa Allah harus mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat? Kenapa Allah tidak duduk saja di sorga, pangku kaki, kemudian mengampuni manusia begitu saja dari atas tahta sucinya? Mengapa Allah tidak dapat begitu saja mengampuni manusia tanpa berhenti menjadi Allah yang adil? Kalau Allah begitu saja mengampuni manusia, maka ia harus mengorbankan naturnya sebagai Allah yang adil. Allah yang adil menuntut penghakiman dan penghukuman yang setimpal atas dosa manusia yang melecehkan dignitinya yang kekal dan yang tidak terbatas. Tetapi di sisi lain, Allah juga adalah Allah yang maha kasih. Sebagai Allah yang maha kasih, dia harus mengampuni manusia yang berdosa terhadap dia. Jadi 3 proposisi ini mengantar kita kepada sesuatu yang disebut sebagai dilema teologis yang ilahi. Di satu sisi Allah tidak dapat begitu saja mengampuni manusia tanpa berhenti menjadi Allah yang adil. Dan di sisi lain Allah tidak dapat begitu saja menghukum manusia tanpa mengorbankan kemahakasihannya. Jadi bagaimana Allah memberikan solusi untuk dilema teologis yang ilahi ini? Bagaimana dilema teologis ini dapat diselesaikan oleh Allah sendiri? Pasti dilema ini tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tetapi kita bersyukur kita bukan hanya punya Allah yang maha adil. Kita bersyukur kita bukan hanya punya Allah yang maha kasih. Kita juga bersyukur karena Allah adalah Allah yang maha bijaksana. Sehingga ia merancang sebuah solusi teragung bagi dilema tersebut dengan cara menjadi manusia.
mengapa Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Dan mengapa pada saat yang sama dia juga adalah Allah sendiri. Mengapa harus Allah sekaligus manusia untuk menjadi juru selamat manusia? Ada dua hal. Pertama, Allah harus menjadi manusia karena yang melakukan dosa adalah manusia. Jadi yang harus menanggung kutuk dosa itu adalah manusia. Manusia yang melecehkan dignity Allah yang kekal, maka manusia yang harus menanggung kutuk dosa tersebut. Itulah sebabnya sang juru selamat haruslah manusia sejati, sebab yang melakukan dosa adalah manusia. Dan kedua, sang penebus itu, sang juru selamat itu haruslah Allah sejati. Karena hanya Allah sejati yang dapat melakukan tindakan penebusan, tindakan penyelamatan yang memiliki nilai kekal, yang memiliki nilai terbatas, yang setara dengan dignity Allah yang kekal, dignity Allah yang tidak terbatas, yang telah dilecehkan oleh manusia yang berdosa. Jadi juru selamat yang menebus manusia dari dosa dan maut, dari kutuk dosa dan hukuman dosa, haruslah manusia dan haruslah Allah sejati pada saat yang sama. Sebab yang berdosa adalah manusia, maka yang menanggung hukuman itu haruslah manusia. Tetapi bayaran, tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia haruslah bernilai kekal. Dan karena itu yang menebus manusia haruslah Allah sendiri. Dan karena Allah sendiri maka dia dapat melakukan tindakan penyelamatan yang juga bernilai setara kekalnya dengan dignity Allah yang kekal dan dignity Allah yang tidak terbatas. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saudara, kenapa juru selamat haruslah Allah sejati dan haruslah manusia sejati pada saat yang sama? Saudara sekarang sudah tahu jawabannya. Itulah sebabnya sang juru selamat haruslah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Terpujilah Allah Tritunggal yang bukan hanya Maha Kasih, bukan hanya Maha Kasih, melainkan juga sempurna di dalam hikmat dan di dalam bijaksananya. Sehingga ia telah mengutus putra tunggalnya, Allah sejati, manusia sejati, sebagai satu-satunya juru selamat yang qualified untuk menangani dan membereskan kutuk dan hukuman dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan atas dasar itulah panggilan Injil keselamatan dapat dikumandangkan. Sebagaimana firman Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Dan tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kecuali hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dan itu berarti saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang telah menjadi Kristen, momen Natal ini mengingatkan saudara bahwa iman saudara kepada Kristus Yesus dibangun di atas dasar yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Dan Anda diberi jaminan hidup kekal oleh Allah Tritunggal sendiri. Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Melalui karya kemesiasan putra tunggalnya yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya, Yesus Kristus, Anda memperoleh hidup yang kekal. Maka hiduplah sesuai dengan kehormatan itu dan persembahkan seluruh hidupmu hanya bagi Dia. Dan bagi saudara-saudara yang belum Kristen, Anda mendapatkan keistimewaan malam ini untuk mendengarkan Injil keselamatan diberitakan bagi saudara. Tetapkan hatimu dan ikutilah pimpinan Roh Kudus ketika firman Tuhan diberitakan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan pada malam ini. Sebab tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa menyelamatkan engkau dari kutuk dan hukuman dosa. Dan hukuman dosa adalah hukuman yang kekal.
surga versi teh celup yang menyatakan kepada engkau bahwa engkau bisa masuk neraka untuk sementara waktu kemudian ditarik keluar dan masuk surga adalah dusta satanik. Neraka adalah tempat hukuman yang kekal dan yang tidak terbatas dan yang tidak berkesudahan. Begitu engkau ada di dalamnya, maka engkau tidak akan pernah bisa lagi keluar dari sana untuk selama-lamanya. Maka malam ini, Injil kasih karunia, Injil keselamatan diberitakan bagi engkau supaya ketika engkau mendengarkan pemberitaan Injil ini, Roh Kudus bekerja di dalam hatimu dan lunakan hatimu kembali kepada Tuhan, bertobat untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada jalan keluar dari dosa di luar Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keluar dari dosa, kutuk dosa dan hukuman dosa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka malam ini bertobatlah dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, dan bahwa hanya melalui karya penebusannya engkau dapat beroleh keselamatan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada hambanya Dr. Deki Ngadas yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh termeterai di hati kita dan menjadi pedoman serta kekuatan untuk kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati.